Demikian firman Tuhan bagi kita, kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sama-sama dengan ketiga, sama-sama kita kata 1, 2, 3, ya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka sumpah kepada yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Sampai di sana membaca firman Tuhan, kiranya Allah benar-benar menjadi sumber kekuatan bagi kita. Amin. Shalom. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini diberi Tuhan kita kesehatan, diberi Tuhan damai sejahtera. Dan hari ini tema yang menjadi renungan kita adalah Allah kekuatan kita. Allah kekuatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita merasa kuat, kita merasa mungkin mampu menjalani pekerjaan hari-hari demi hari. Secara logika kita mungkin berpikir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya tidak ada kekuatan dari mana-mana. Ya, sepertinya kita hidup tanpa mengandalkan apa-apa bisa berjalan. Tetapi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di balik layar itu Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Sekali lagi, di balik semua yang bisa kita lakukan hari demi hari, merasakan semua yang kita nikmati sepanjang minggu, Allah lah yang menjadi kekuatan. Saudara dikasihi Tuhan, seandainya Tuhan bilang seperti ini mungkin kepada salah satu kepada kita, hei engkau anakku, engkau kuizinkan tertidur setengah tahun. Atau mungkin kata lain dibuat sakit. Apa daya kita? Tidak ada daya. Artinya saudara dikasihi Tuhan, kita harus benar-benar berfokus kepada pemikiran yang positif. Ketika kita bisa melalui hari Senin ke hari Selasa, hari Selasa ke hari Rabu dan seterusnya berputar tahun demi tahun, semuanya itu karena Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Tidak ada sedikit pun yang bisa kita banggakan. Sering sekali saya katakan saudara, mungkin kita setiap hari mungkin kita makan sop, makan babi panggang, nadi uran, nadi harupina, nadi arsik, nadi siksang, disaksang dote, disiksa. Saudaraku, itu tidak mempengaruhi apapun dalam hidup kita. Ya mungkin lewat itu Tuhan berkati makanan kita. Tetap ada Tuhan di dalamnya, amin. Tetap ada kuasa Tuhan di dalamnya, tidak terlepas. Seandainya Tuhan cabut kuasa itu, seandainya Tuhan cabut kesehatan dari makanan itu, hambar semuanya. Tidak ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks dalam kitab Yesaya ini, orang-orang Israel sedang dalam pembuangan. Ya, orang-orang Israel sedang dalam pembuangan, sehingga mereka putus asa di dalam hidup mereka. Mereka menganggap, maka dikatakan tadi saudara ayat 27 dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Mereka sudah mengira bahwa mereka sudah jauh dari Tuhan. Sepertinya tidak ada lagi pertolongan yang akan mereka dapatkan. Dan dikatakan saudaraku, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Serasa memang mereka
mereka sudah putus asa, tidak ada harapan lagi. Serasa mereka memang saudara dikasih oleh Tuhan sudah diambang-ambang kehancuran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, memang kita tidak terlepas dari namanya permasalahan, tidak terlepas dari namanya pergumulan hidup. Berupa-rupa pergumulan yang kita hadapi, ada berupa penyakit, ya, ada berupa namanya kegagalan, bahkan ada berupa namanya saudara dikasih oleh Tuhan tingkah laku buruk kepada kita dari seseorang kepada kita, dan macam lainnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga mungkin membuat kita terkadang putus asa, ya. Terkadang saudaraku kita tidak memiliki pengharapan lagi. Khususnya saat ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seluruh dunia sedang terjepit dengan masalah namanya pandemi COVID-19. Dan saya di akhir, kalau tidak salah saya semalam membuka salah satu artikel, bukan artikel sebenarnya, YouTube yang saya orang Kristen percaya kepada Kristus. Dia mengeluarkan mandat, bahkan menghimbau seluruh masyarakat yang ada di kabupatennya. Saya agak sulit mengingat karena agak sedikit sulit kata-kata. Apa isinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Isinya supaya seluruh masyarakat di kabupaten itu saya rasa cukup luas, ya. Dia mengimbau saudaraku dikasih oleh Tuhan supaya masyarakat seluruh kabupaten itu mulai tanggal 3 Februari sampai tanggal 9 mereka harus berdoa dan berpuasa. Ya. Mereka harus berdoa dan berpuasa. Saya yakin Bapak Ibu di NTT itu, di provinsi bahkan di kabupaten itu, mungkin pastilah ada agama lain daripada agama Kristen. Tetapi kalau sudah suara bupati berkata, semua harus tunduk. Artinya apa? Bahwa seorang bupati ini saudara pun dikasih oleh Tuhan bahwa meyakini Allah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya. Amin. Dia menghimbau bahwa semua harus berdoa dan berpuasa, seperti khotbah 2 minggu yang lalu di dalam kitab Yunus. Ya, bukankah pemimpinnya juga menyuruh supaya berdoa dan berpuasa? Ini saudaraku di kabupaten yang di NTT ini masih manusia saja disuruh. Di dalam kitab Yunus semua manusia dan hewan. Artinya apa? Bahwa di dalam kitab itu mengatakan hanya Allah sumber kekuatan. Sehingga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya melihat surat itu memang jelas, ya, bertanda tangan bupati dan stempel resmi. Dan tidak ada yang satupun pemimpin negara ini yang mengkritik hal itu. Pemimpin itu meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Dan keyakinannya, imannya supaya memang di daerah itu pandemi ini bisa selesai. Walaupun mungkin tidak 100%. Baru pertama kali saya juga melihat surat edaran yang resmi di pemerintahan yang menghimbau seperti ini. Artinya apa? Saudara pun dikasih oleh Tuhan. Mungkinkah kita hari ini, saya tidak tahu, mungkin kita di antara kita sudah ada putus asa, ya, bahkan tidak ada lagi sepertinya pengharapan. Yakinlah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memiliki keyakinan yang kuat. Di dalam ayat 28 dikatakan, saudaraku, ya, mari kita lihat Alkitab kita. Di ayat 28 demikian firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Di
Yang 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Amin. Sebesar apa masalah kita hari ini, Bang Ina? Baik mungkin di antara keluarga kita. Sebesar apa pergumulan kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Punya keyakinankah kita yang kokoh, yang kuat, seperti dalam ayat 28? Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Hari ini, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi saya tidak yakin semua kita pasti punya masalah, tergantung masalah masing-masing. Nah, masalahnya, ya, tidak punya baju baru, masalahnya enggak, pokoknya macam lah. Mungkin masalahnya beragam corak. Bahkan ada mungkin masalah yang berat sekali sampai mungkin kita mengapelajol mempegang pasal. Bagi dajol mempegang terkadang kita mungkin asal menabur hidup hina. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu yang menciptakan dari ujung ke ujung, bukankah Dia sanggup mengangkat masalah itu? Amin. Sedangkan langit dan bumi Dia ciptakan sedemikian rupa. Seberapa besarkah masalah kita di hadapan Tuhan? Bukankah firman Tuhan katakan tiada yang mustahil bagi Allah? Kita melihat, saudaraku, ketika bangsa Israel yang dikejar-kejar oleh tentara Firaun yang dipimpin oleh Musa, bukankah itu menyangkut nyawa? Ketika sudah tiba di laut Tiberau, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah itu menyangkut nyawa? Kalau mereka seandainya laut itu tidak terbelah, habislah mereka. Tetapi karena pertolongan Tuhan, tetapi karena kekuatan Allah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah laut pun yang besar itu, Allah melakukan perkara yang besar, sehingga laut yang tidak mungkin terpikirkan oleh manusia, yang tidak bisa dipikirkan logika manusia, ilmu apapun tidak akan bisa menggali hal itu. Laut itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa selamat. Amin. Allah kita adalah Allah yang menjadi kekuatan kita. Sekali lagi semua katakan, pergumulan apapun Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup membebaskan kita, tergantung bagaimana kita yakin kepada Kristus. Maka dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Minta kekuatan kepada Tuhan. Kalau kita mungkin hari ini lelah dengan segala apa yang ada di dunia ini, minta kekuatan yang baru kepada Allah. Jikalau mungkin hari ini kita mungkin sampai tidak bisa bangkit lagi, yakinlah Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidup kita. Yakinlah Tuhan sanggup membebaskan kita dari pergumulan apapun. Sehingga di dalam kitab Roma katakan, kita adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Saudara dikasih oleh Tuhan, hari demi hari yang kita lalui, kita harus punya keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bahkan apapun rencana pergumulan, apapun yang sedang menimpa kita, Tuhan beserta dengan kita. Ayat 28 ini mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa atas semua yang ada di langit dan bumi. Bahkan sedikit pun saudaraku dikasih oleh Tuhan dalam pergumulan kita, Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti daripada kehidupan kita sendiri, daripada kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 31. Apa kata firman Tuhan? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang lemah hari ini, yakinilah ayat ini. Bagi kita hari ini, saudaraku, mungkin tidak ada harapan, tidak ada pengharapan lagi, mari yakinilah firman ini. Ayat 31 dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa?
Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan berarti sedang terlelap tidur, tidak. Di dalam bahasa aslinya, kalau saya menggali ini, Bapak Ibu, saya menyelidiki ini, arti daripada menanti-nantikan itu artinya adalah orang yang terikat dengan Tuhan. Sama seperti kalau kabel listrik putus atau lampu ini, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, harus yang satu dengan yang satu disatukan. Ya, disatukan itu, dan biar lebih kokoh lagi, kabel itu harus digulung. Ya, kabel yang putus tadi harus digulung. Orang yang menanti-nantikan Tuhan ibaratnya seperti itu, harus terikat kepada Tuhan. Bukan menanti-nanti seperti kita pergi ke pekan, tunggu lewat mobil buah lewat, tidak. Bukan seperti itu ceritanya di dalam ayat ini. Bukan sedang menanti-nanti, mungkin kita sedang pergi main-main, kita sedang menanti mobil jemputan, tidak. Menanti-nantikan artinya adalah bagaimana kita terikat dengan Kristus. Amin. Bagaimana kita, saudaraku dikasih Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Makanya saudaraku dikasih Tuhan, sering sekali saya katakan, ketika kita bangun pagi, coba konekkan kita dengan Tuhan. Kalau sama seperti HP ini, kalau tidak ada paketnya, ini nggak bisa tahu informasi dari mana-mana, dunia maya. Kalau ada pun paketnya, kalau kita tidak hidupkan datanya, tidak hidup juga. Sama seperti itu, kita kepada Tuhan harus dikonekkan, harus disambungkan. Amin. Kalau nama habis aku. Kalau kita mau kita punya hubungan terus. Jadi kalau bangun pagi itu enak sekali, saudaraku. Yang dikasih Tuhan, pokok ayam, tayakan diri dan hidup kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, orang yang mengikatkan diri kepada terikat, orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya terikat dengan Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan diri dan hidup kepada Tuhan. Orang-orang yang seperti inilah akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kalau tidak salah, minggu terakhir, ya, bukan minggu terakhir, di bulan 1 kemarin, saya tidak tahu minggu berapa, saya khotbah. Di dalam khotbah saya itu ada firman Tuhan berkata, kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Kita tahu Tuhan kita sanggup melakukan mujizat. Kita tahu Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Kita tahu Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Tetapi kalau kita tidak yakini itu, kuasa itu tidak berfungsi bagi kita. Sama seperti itulah dalam kitab Yesaya ini. Kalau tidak kita yakini, kuasa itu tidak akan sama sekali berfungsi bagi kita. Ya, kita memang hidup, tetapi hidup sia-sia. Kita memang saudaraku bernapas, berjalan, tetapi kita sedang berjalan di tengah-tengah kegelapan. Maka dari Rasul Paulus katakan saudaraku dalam 1 Korintus 9 ayat 16, inilah komitmen orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan, coba kita lihat bersama-sama, saudara ketika sudah Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Kalimat ini yang sangat menggugah hati saya pribadi. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti inilah komitmen hidupnya. Seperti inilah cerminan hidupnya. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan. Dia sendiri yang menghukum dirinya kalau tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Mari sama-sama, ayo sama-sama mengikatkan diri kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu mengikatkan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Allah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Sekali lagi saya ulangi dengan sangat tegas, Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau merasa engkau yang paling miskin di dunia ini. Bahkan kita mungkin yang tidak punya uang sama sekali di dunia ini. Tetapi kalau kita mengadu kepada Tuhan, tiada masalah yang tidak terselesaikan, tiada pergumulan yang tidak bisa kita lewati. Untuk itu berharaplah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, baik beribadah, berdoa, bersekutu, melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang yang mengikatkan diri kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan sepanjang hari demi hari, bulan demi bulan, benar-benar kita sedang terhubung, connect dengan Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah